121 Guru Luo Feng. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Apa yang kamu lihat di ponselmu? Zhao Ruo tersenyum sambil berjalan mendekat. Siswa lain dari Tiongkok juga ikut mendekat. Oh, pemberitahuan perubahan saldo di bangku, jawab Luo Feng. Setelah mengatakan ini, wajah William di samping menjadi lebih buruk. Perubahan saldo, hehe, kamu baru saja memasuki kamp pelatihan dan memperoleh 5 miliar, kejadian seperti itu cukup langka di kamp pelatihan. Sebaiknya kamu memperlakukan kami semua, dan memperlakukan kami dengan hal-hal terbaik yang memungkinkan, kata Zhao Ruo. Siswa lain dari Tiongkok juga berbicara satu persatu. Tentu saja tidak ada masalah. Luo Feng menatap Zhao Ruo dengan ekspresi aneh. Senior, bukankah kau bilang kau akan memasak sendiri jika aku menang? Ini, Zhao Ruo mengusap kepalanya. Zhao Ruo, aku mendengarnya dengan jelas. Kau memang mengatakannya, kata si Jiang dengan serius. Zhao Ruo mengerutkan kening dan menatap si Jiang. Senior, aku tidak tahu kau juga sejahat ini. Baiklah, aku akan memasak. Di lobi lantai 9, para pemuda Tiongkok mengobrol dengan gembira. Namun, kelompok dari Uni Eropa tidak begitu senang karena mereka mengobrol dalam bahasa Inggris. Seorang gadis pendek berambut coklat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. William, bagaimana mungkin kau kalah dari seorang pemula? Kau tidak begitu pandai mengendalikan kekuatanmu, tetapi teknik pedangmu di atas rata-rata dibandingkan dengan mereka yang masuk pada waktu yang sama denganmu. Bagaimana kau bisa kalah? Apakah kau meremehkannya? Tidak, William mengerutkan kening. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Luo Feng itu lebih baik dalam mengendalikan kekuatannya. Pengerahan kekuatan. William, seorang pemuda tinggi, kurus, dan berambut pirang berbicara di samping. Jika kau kalah, maka kau kalah. Namun, kita tidak bisa membiarkan anak Cina itu lolos begitu saja dengan 5 miliar dolar Cina. Di masa depan, kita akan mencari cara untuk membuatnya mengeluarkannya. Pemuda pirang itu berbicara dengan sangat pelan. Yang lain semua mengangguk. Begitulah keadaan di kamp pelatihan. Jika kau memenangkan banyak uang dariku, aku pasti akan mencari cara untuk memenangkannya kembali. Jika aku tidak bisa menang, maka aku akan meminta seniorku untuk membantu. Tentu saja, Anda selalu bisa bertindak seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya dan tidak pernah menerima tantangan apapun. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Meskipun ia tidak dapat memenangkan pertandingannya dengan bersih, ia mampu menyadari kelemahannya. Ini adalah hal yang baik. Yang lebih penting, dengan 5 miliar yang ia hasilkan, ia sekarang memiliki cukup uang untuk membeli ramuan kehidupan. Terakhir kali dilelang seharga 30 miliar, dan itu termasuk harga yang sangat mahal. Jika ada ramuan kehidupan lain, mungkin tidak akan mencapai 30 miliar, saya seharusnya punya cukup uang sekarang, meskipun harganya terlalu tinggi, saya masih bisa meminjam uang dari bank. Setiap orang memiliki batas berapa banyak yang dapat mereka pinjam dari bank. Bagi para petarung, semakin tinggi posisi mereka dan semakin kuat mereka, semakin banyak uang yang dapat mereka pinjam dari bank. Tidak akan sulit bagi para siswa dari kamp pelatihan terbaik di dunia untuk meminjam lebih dari 10 miliar. Tentu saja, suku bunga pinjaman ini cukup tinggi. Ayo, makan siang. Haha, makan siang di lantai 2 hari ini saja. Luo Feng yang traktir, teriak Zhao Ruo. Tidak masalah, senior bisa membuat perutnya meledak saat makan. Luo Feng tertawa. Saat ini, para pemuda dari Uni Eropa berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria yang tinggi dan kurus, tatapan dinginnya tertuju pada Luo Feng. Luo Feng, kekuatanmu sungguh luar biasa, dan aku benar-benar ingin bertarung. Aku ingin tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk bertanding taruhan denganmu. Kamu pilih taruhannya, tidak peduli seberapa besar angka yang kamu pilih, aku akan ikut. Keheningan, beberapa siswa di sekitar area itu menjadi tenang. Menarik, keadaan menjadi lebih menarik sekarang. Para pelajar dari Rusia, AS, India, kota markas Hong Ning, dan kota markas lainnya semuanya menonton. Mereka semua berharap keadaan akan menjadi lebih kacau. Mereka dengan penuh harap menyaksikan pertempuran antara pelajar dari Uni Eropa dan Tiongkok. Terserah apa yang aku pilih. Luo Feng tersentak saat dia dengan hati-hati melihat pria di depannya. Pria ini tingginya hampir 1,9 meter, tetapi cukup kurus.
Tatapan matanya sangat dingin dan dia secara alami memiliki kesan aristokrat padanya. Sambil menatap pria di depannya, Luo Feng menghubungkannya dengan makhluk legendaris, vampir. Dia membiarkannya memilih harga yang dia inginkan. Kekuatan pemuda kulit putih ini sangat tinggi. Berani sekali, persis seperti yang kau harapkan dari penerus keluarga Paulinus, orang kaya. Berani sekali pantatku, Zhao Ruo tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Suara rendah dan lembut terdengar. Candace, kau berada di peringkat 42 pada peringkat bulan Maret dan telah berada di kamp pelatihan ini selama 3 tahun. Meski begitu, kau masih merasa sudah tepat bagimu untuk bertanding dengan Luo Feng. Di antara sekelompok pemuda Tiongkok, Si Jiang melangkah maju dan mengerutkan kening, bagaimana kalau kau bertanding denganku? Begitu juga, kau yang menentukan harganya. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang kau pilih, aku akan bertarung. Wajah Candace berubah. Siapakah Si Jiang? Fakta bahwa ia mampu bertahan dengan stabil di posisi 5 teratas menunjukkan bahwa kekuatannya berada di puncak kamp pelatihan. Bukankah mempertaruhkan nyawa dengannya sama saja dengan memberinya uang cuma-cuma? Si Jiang, kau seharusnya bertaruh dengan Reinatus, kata Candace. Jadi kau juga tahu bagaimana cara merasa takut. Si Jiang melihat ke arah Luo Feng. Namun Luo Feng sedang melihat ke arah Candace. Si Jiang dan Zhao Ruo sama-sama terkejut. Jangan bilang kalau Luo Feng ini ingin melawan Candace juga. Candace bukanlah William. Orang bernama William itu baru saja memasuki kamp pelatihan selama setahun. Candace sudah berada di sini selama 3 tahun, dan dia berada di peringkat 42. Dia adalah murid yang sangat baik di kamp pelatihan. Melihat ini, Candace sangat senang, apakah Luo Feng ini benar-benar sombong? Dia benar-benar ingin melawanku. Candace segera dan serius berkata, Luo Feng, aku, Candace Paulinus, benar-benar ingin bertanding denganmu untuk menguji kemampuan kita, aku ingin tahu apakah. Candace Paulinus, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Memang, bukankah salah satu siswa Tiongkok berkata, seperti yang kau harapkan dari penerus keluarga Paulinus. Jantung Luo Feng berdebar kencang, keluarga Paulinus. Pasangan kalajengking Vulture yang ingin membunuhnya bahkan dalam mimpi mereka. Dan kalajengking itu bernama Venina Paulinus. Kakak perempuan dari kepala keluarga Paulinus. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dari keluarga Paulinus di sini juga, pikir Luo Feng. Maaf, aku masih harus makan siang dengan seniorku, Luo Feng tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia berjalan bersama Si Jiang dan yang lainnya menuju lift. Luo Feng tidak bodoh, dia tidak akan bertarung melawan seseorang jika dia tidak yakin akan menang. Malam di hari yang sama, angin malam bertiup, di halaman pagoda Jiangnan. Luo Feng, ini Guru Jiang. Selama 5 tahun kamu akan berada di kamp pelatihan, kamu akan bersama Guru Jiang, Si Jiang memperkenalkan. Luo Feng menatap ke depannya dengan kaget. Seorang gadis muda dan cantik mengenakan seragam pelatihan ungu dengan tubuh yang menakjubkan, berdada besar dan kurus. Guru Jiang, semua guru di kamp pelatihan setidaknya setingkat dewa perang. Dan masing-masing dewa perang ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang mereka agar dapat dipilih untuk membimbing para jenius ini. Guru Jiang ini, tidak peduli bagaimana penampilan Luo Feng, dia cukup muda dan mungkin tidak jauh lebih tua darinya. Dan orang ini benar-benar akan menjadi gurunya selama 5 tahun ke depan. Aku Jiang Fang, gadis berpakaian ungu itu memancarkan aura pedang. Selama 5 tahun ke depan, aku akan menjadi guru langsungmu, lanjut Jiang Fang, saat ini ada 5 murid bersamaku. Kau akan menjadi yang ke-6. Luo Feng sedikit membungkuk, Guru Jiang. Baiklah, ambil pedangmu dan ikutlah denganku, kata Jiang Fang. Ya, Luo Feng segera mengambil pedang hantunya dan meletakkannya di punggungnya saat dia berjalan keluar bersama Jiang Fang. Siapa yang akan tahu bahwa dia akan memiliki guru perempuan di kamp pelatihan elit? Saat mereka berjalan di kamp pelatihan, Jiang Fang tersenyum, kudengar kau mengalahkan William sore ini, kan? Ya, Luo Feng mengangguk. Keadaan pedang William cukup bagus, sudah mencapai level kedua. Lumayan, kau mampu mengalahkannya. Jiang Fang menganggukkan kepalanya dengan puas dan mengeluarkan 2 bilah melengkung dari pinggangnya. Ayo, Luo Feng, tunjukkan padaku teknik pedangmu dan lawan aku. Aku tidak akan melebihi kekuatan atau kecepatanmu. Jiang Fang sudah berada di tingkat dewa perang dalam hal tingkat kebugaran tubuh, karena latihan energi genetik, dia tampak cukup muda.
Meskipun dia tampak seperti berusia sekitar 20 tahun, dia sebenarnya sudah berusia 30-an. Ya, Guru, Luo Feng mengeluarkan bilah hantunya. Serang, perintah Jiang Fang. Ya, Luo Feng menyerbu ke depan seperti kilat dan bilahnya dengan tepat mengenai Jiang Fang. Bilah lengkung di tangan Jiang Fang tetap diam, dia hanya menggerakkan tangan kirinya. Dang, saat bilah lengkung di tangan kirinya bertabrakan dengan bilah hantu Luo Feng merasakan perasaan aneh dan tak berdaya. Bahkan sebelum dia menarik kembali bilahnya, cahaya bilah lengkung itu melintas di leher Luo Feng dan kemudian kembali. Kau kalah, Jiang Fang mengerutkan kening saat dia melihat Luo Feng. Lagi, kekuatan spiritual Luo Feng sudah mengelilingi bilah lengkung Jiang Fang. Jika Jiang Fang mencoba menggorok lehernya, kekuatan spiritualnya akan langsung mengendalikan bilah lengkung itu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Bilah itu benar-benar mengerikan. Ya, Luo Feng menyerang lagi. Dang, dang. Pedang lengkung tangan kiri Jiang Fang hanya menyentuh pedang Luo Feng 2 kali sebelum membiarkan tubuhnya benar-benar terbuka. Bagaimana teknik pedangmu begitu buruk? Jiang Fang menatap Luo Feng dengan bingung, apakah kamu benar-benar mengalahkan William? Luo Feng merasa malu di dalam hati. Diremehkan oleh guru dewa perang wanita ini. Memang, kecepatan dan kekuatan pedangnya bahkan tidak secepat atau sekuat miliknya, tetapi selalu dapat dengan mudah menghancurkan ritmenya. Dan serangan pedang itu datang gelombang demi gelombang, yang dengan mudah dan sepenuhnya menghancurkannya. Dalam hal kondisi pedang, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat Jiang Fang ini dibandingkan dengan William itu. Dan Jiang Fang hanya menggunakan satu pedang, bilah lengkung lainnya belum bergerak sama sekali. Jika dia menggunakan kekuatan spiritual, dia mungkin bisa mencobanya. Namun, jika dia hanya menggunakan bilahnya, dia akan kalah sampai pada titik di mana dia tidak bisa kalah lebih keras lagi. Guru, aku mengandalkan kecepatan dan kekuatan untuk mengendalikan William itu. Dengan itu, aku mengalahkannya, kata Luo Feng. Oh, Jiang Fang, mengeluarkan wajah gembira, sepertinya pengerahan tenagamu cukup kuat. Pengerahan tenaga membutuhkan kontrol yang sangat tinggi atas tubuhmu. Ini menunjukkan bahwa kamu cukup baik dalam hal dasar mengendalikan kekuatanmu. Meskipun teknik bilahmu cukup ceroboh, itu dapat ditingkatkan di masa depan. Berapa tingkat kekuatan tinjumu? 2,8, jawab Luo Feng. Tingkat kekuatan tinjumu sangat tinggi meskipun baru saja memasuki kamp pelatihan. Tidak heran kamu diintai. Jiang Fang mengangguk puas. Luo Feng, jangan merasa buruk tentang teknik bilahmu yang ceroboh, ini normal. Kalian masih sangat muda. Jika negara dari pedangmu dan teknikmu sangat tinggi, maka itu akan terlalu mengerikan. Aku berlatih sejak aku masih kecil. Hanya setelah 20 tahun latihan yang keras aku bisa mencapai keadaan saat ini. Ikutlah denganku, Jiang Fang menyarungkan bilah pedangnya yang melengkung dan berjalan di depan. Luo Feng mengikuti guru dewa perang wanita ini di dalam 9 lantai besar. Jiang Fang memperkenalkan Luo Feng, ruang-ruang terpenting di 9 lantai besar tentu saja, ruang tantangan, ruang pelatihan, dan ruang gravitasi, di lantai 9. Ketiga ruangan ini terbuat dari harta karun yang digali dari reruntuhan arkeologi. Ada juga banyak ruang pelatihan di lantai 7 dan 8. Misalnya, ada ruang gravitasi, tiruan yang dibuat oleh ilmuwan kita, Del. Meskipun tidak seefektif yang ada di reruntuhan arkeologi, itu lebih baik daripada tidak ada apa-apa. Petik 2. Pintu lift terbuka. Mereka berjalan melalui lobi di lantai 9 menuju ruang pelatihan. Para siswa berlatih di ruang pelatihan dan ruang gravitasi setiap bulan dari tanggal 1 hingga 30. Dalam 30 hari ini, waktu istirahat berlangsung dari pukul 12 siang hingga 1 siang setiap hari. Ketika siswa baru mengikuti ujian, mereka biasanya melakukannya pada jam ini, jelas Jiang Fang. Dan bulan ini adalah Maret, dengan hari ke-31. Pada tanggal 31, ruang gravitasi dan ruang pelatihan sama-sama kosong, kata Jiang Fang sambil membawa Luo Feng ke pintu sebuah ruangan. Dari 3 ruangan di lantai 9, Luo Feng sudah pernah ke ruang pelatihan dan ruang tantangan. Sebuah cahaya melintas melewati Luo Feng dan Jiang Fang. BIP, pintu terbuka dan Luo Feng dan Jiang Fang masuk bersama. Ini adalah ruang gravitasi yang ditemukan di reruntuhan arkeologi, kata Jiang Fang. Luo Feng memeriksa ruangan itu dengan saksama.
Lantai dan dinding ruang gravitasi terbuat dari logam paduan dengan campuran kuning dan hitam. Karena logam paduan aneh ini, seluruh ruang gravitasi terasa sangat istimewa. Bahkan ilmuwan kita belum menemukan logam paduan ini, kata Jiang Fang sambil menunjuk ke arah logam paduan di dinding. Bahkan makhluk yang telah melampaui level Dewa Perang tidak dapat meninggalkan bekas di dinding ini. Luo Feng membeku. Dia melihat ke dinding di sampingnya dan melihat bekas tinju sedalam sekitar 5 mm. Mata Jiang Fang berbinar saat dia berkata dengan kagum, tanda ini ditinggalkan oleh petarung terkuat di dunia kita, Hong. Di antara makhluk yang telah melampaui level Dewa Perang, hanya kepala yang mampu meninggalkan tanda di dinding ini. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Kepala adalah petarung terkuat di bumi. BIP. Setelah mengatakan itu, Jiang Fang menekan tombol di samping. Tingkat kebugaran tubuhmu berada di level Panglima Perang Pemula, jadi gravitasi 9X seharusnya sudah mendekati batasmu, kata Jiang Fang sambil dengan cepat menekan beberapa tombol yang meningkatkan gravitasi. Angka di layar terus berubah. 2, 3, 4, 5. Bas gelombang-gelombang-gelombang. Energi tak berbentuk langsung menutupi setiap bagian tubuhnya. Bahkan tanpa diberi waktu untuk bernapas, pengganda gravitasi dengan cepat meningkat dari 8 menjadi 9. Luo Feng merasa semuanya menjadi gelap saat dia langsung jatuh ke lantai. Suara detak jantungnya seperti ketukan drum dan suara darahnya mengalir seperti aliran sungai, semuanya begitu jelas. Bagaimana perasaanmu? Jiang Fang menatap Luo Feng. Luo Feng hampir tidak bisa berdiri. Wajahnya pucat dan tubuhnya akan runtuh setiap saat. Aku merasa sangat berat dan jantungku sakit setiap kali berdetak. Sulit bagiku untuk bernapas juga, setiap bagian tubuhku terasa sakit. Luo Feng membawa bilah hantunya, yang berubah menjadi beban sekitar 1000 kg di bawah gravitasi 9X. Meskipun dia membawa benda yang begitu berat, itu tidak sesakit semua pembuluh darah dan organnya yang melawan gravitasi 9X. Luo Feng, apakah kamu tahu pentingnya ruang gravitasi bagi para petarung? Di bawah gravitasi 9X, Jiang Fang masih tersenyum dan mengobrol dengan santai. Luo Feng melihat ke arah Jiang Fang. Pejuang menyerap energi dan mengubahnya menjadi energi genetik. Tubuh kemudian menyerap energi genetik itu untuk meningkatkan gennya dan memperkuat dirinya sendiri. Jiang Fang mendesah, namun begitu setiap sel dalam tubuh menyerap sejumlah tertentu, mereka menjadi kenyang. Mereka tidak akan dapat menyerap lebih jauh. Semakin banyak orang berolahraga, semakin banyak makanan yang mereka makan. Faktanya adalah bahwa ketika sel-sel kita terlibat dalam latihan kita, mereka mampu menyerap lebih banyak energi genetik. Jiang Fang mendesah, meskipun kita tampak lelah ketika kita berlatih secara normal, sangat sulit untuk melatih setiap sel dalam tubuh kita. Luo Feng mengangguk, dia mengerti maksud ini. Ini juga mengapa tingkat kebugaran tubuh Anda meningkat pada tingkat yang lebih tinggi ketika Anda mencapai tahap yang lebih tinggi dalam pedang petir 9 tahap. Tetapi ruang gravitasi berbeda. Gravitasi yang diperkuat oleh ruang gravitasi memengaruhi setiap bagian tubuhmu. Otot, tulang, pembuluh darah, organ, sel, dan bahkan atom. Jelas Jiang Fang, gravitasi bekerja pada segalanya. Secara alami, gravitasi akan bekerja pada bagian tubuhmu yang terkecil. Mata Luo Feng berbinar. Memang, gravitasi memengaruhi setiap bagian tubuhmu. Jadi, di ruang gravitasi, terutama di bawah pengganda tertinggi yang memungkinkan. Jiang Fang tersenyum, bahkan jika kamu berdiri di sana dan tidak melakukan apapun, setiap sel di tubuhmu akan terpengaruh oleh gravitasi dan akan melawannya, oleh karena itu menghabiskan energi. Ini jauh lebih efisien daripada bentuk pelatihan apapun yang dapat kamu lakukan. Ya, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jiang Fang tersenyum, tentu saja, jika kamu berlatih di ruangan ini bersamaan, efeknya akan lebih baik. Bisa dibilang, 2 jam sehari di ruangan gravitasi akan mempercepat kecepatan latihanmu 10 kali lipat. 10 kali lipat, mata Luo Feng berbinar. Sialan, jika dia mengandalkan ruangan gravitasi, bukankah dia hanya butuh 3-4 bulan, bukan 3 tahun, untuk menjadi pembaca roh tingkat Dewa Perang tingkat lanjut. Namun, hanya ada satu ruangan gravitasi, lanjut Jiang Fang, bahkan kamp pelatihan elit Thunder Dojo tidak memilikinya, 183 siswa harus berbagi satu ruangan ini. Berapa banyak waktu yang bisa dibagi untukmu? Luo Feng membeku. Jadi,
Semakin tinggi peringkatmu, semakin lama kau bisa tinggal di ruangan ini, lanjut Jiang Fang, ruang gravitasi yang dibuat oleh ilmuwan kami hanya bisa mencapai kelipatan 3. Dengan kata lain, gravitasinya hanya bisa mencapai 3x. Saat berlatih di ruang gravitasi, kau harus mencapai batasmu untuk mendapatkan efek terbaik. Dan ruang gravitasi yang digali dari reruntuhan arkeologi ini memiliki rentang 1 hingga 1000. Desah Jiang Fang, jauh lebih baik daripada yang kita buat ulang. 1000 kali, Luo Feng menatap, siapa yang bisa menangani gravitasi 1000x? Tentu saja, kelipatan 1 hingga 1000 ini setelah kita memodifikasinya untuk membuat nomor tampilan ini. Jiang Fang menunjuk ke arah tampilan, menurutmu reruntuhan arkeologi akan memiliki angka Arab di dalamnya. Nomor tampilan dan tombol on-off ini dibuat oleh kami. Tentu saja, kami tidak dapat memodifikasi komponen utamanya sama sekali. Hanya ada satu ruang gravitasi arkeologi. Berapa lama Luo Feng, seorang pemula, bisa menggunakannya? Ada lebih banyak ruang gravitasi tiruan yang dibuat oleh para ilmuwan, meskipun mereka hanya dapat mencapai gravitasi 3x. Di seluruh kamp pelatihan, ada 10 ruang gravitasi ini. Luo Feng, kamu masih baru dan berada di peringkat 183. Selama 28 hari pertama bulan April, kamu akan mengikuti siswa lain dan berburu monster di alam liar dan mendapatkan poin pertempuran pada hari ganjil. Untuk hari genap, kamu akan tinggal di kamp pelatihan dan belajar dengan benar. Pada saat itu, aku akan membimbingmu, perintah Jiang Fang. Baik, Guru. Luo Feng mengangguk. Di kamp pelatihan, kamu harus meraih kesempatan untuk menyerap sebanyak mungkin untuk memperkuat dirimu. Malam, pukul 11 malam, Luo Feng, dengan jubah mandinya, duduk di kamarnya dan melihat buku catatannya. Peringkat tanda pagar 1, April, memenuhi syarat untuk menggunakan ruang gravitasi arkeologi selama 90 jam, ruang pelatihan selama 90 jam. Peringkat tanda pagar 2, April, memenuhi syarat untuk menggunakan ruang gravitasi arkeologi selama 60 jam, ruang pelatihan selama 60 jam. Peringkat tanda pagar 11-30, memenuhi syarat untuk menggunakan ruang gravitasi arkeologi selama 6 jam, ruang pelatihan selama 6 jam. Peringkat tanda pagar 31-50, berhak menggunakan ruang gravitasi arkeologi selama 4 jam, ruang pelatihan selama 4 jam. Peringkat tanda pagar 51-100, berhak menggunakan ruang gravitasi arkeologi selama 2 jam, ruang pelatihan selama 2 jam. Peringkat tanda pagar 101 akhir, berhak menggunakan ruang gravitasi arkeologi selama 1 jam, ruang pelatihan selama 1 jam. Luo Feng melihat baris terakhir dan tertawa getir. Dia baru saja bergabung, jadi dia berada di peringkat tanda pagar 183. Selama sebulan penuh di bulan April, dia hanya dapat menggunakan ruang gravitasi arkeologi selama 1 jam. Ruang pelatihan selama 1 jam. Hanya 1 jam. Orang yang berada di peringkat pertama pasti merasa sangat senang, 90 jam penuh. Dia harus berburu monster pada hari-hari ganjil, jadi dia memiliki waktu sekitar 15 hari untuk berlatih di kamp pelatihan. Dia dapat tinggal di ruang gravitasi arkeologi selama 6 jam dan ruang pelatihan selama 6 jam setiap hari. Meningkatkan kemampuan secara perlahan akan menjadi tantangan, Luo Feng merasa iri. Jika Anda tinggal di ruang gravitasi arkeologi hanya selama 2 jam sehari, 1 hari Anda setara dengan 10 hari. Dan jangan bicara tentang seseorang yang tinggal di sana selama 6 jam. Untungnya April adalah bulan pertama bagi saya setelah memasuki kamp pelatihan. Hasilnya, saya memiliki hak istimewa, saya dapat mengikuti ujian menara uji coba 1 kali, pikir Luo Feng dalam hati. Mengikuti ujian menara uji coba adalah hak istimewa khusus yang didapatkan setiap siswa setelah memasuki kamp pelatihan. Jumlah waktu yang mereka habiskan untuk mengikuti ujian itu tidak dihitung dalam waktu yang mereka terima. Misalnya, Luo Feng hanya menerima 1 jam waktu di ruang pelatihan selama bulan April. Namun, ia mungkin menghabiskan 40 menit untuk mengikuti ujian menara uji cobanya. Secara keseluruhan, itu adalah 1 jam dan 40 menit. Beberapa orang menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti ujian ini, sementara yang lain hanya menghabiskan sedikit waktu. Teknik pedangku masih ceroboh. Aku akan berlatih keras bulan ini dan kemudian mengikuti ujian menara uji coba pada tanggal 26, pikir Luo Feng dalam hati.
Karena ia terhitung sebagai murid baru, ia dapat memilih dalam rentang waktu 12 siang minus 1 siang pada hari apapun untuk mengikuti ujiannya. Asteris 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 asteris. Dengan sekejap mata, hari itu sudah tanggal 1 April. Hari-hari Luo Feng di kamp pelatihan resmi dimulai. Pada tanggal 1 April Luo Feng mengikuti 91 murid lainnya dan menuju ke sebuah kota yang berjarak sekitar 300 km dari kamp pelatihan kota 1001. Nama ini ditetapkan secara pribadi oleh pencipta kota Hongning, Hong. Semua murid harus memburu monster di kota ini. Selain itu, ada satelit di orbit hanya untuk mengamati kota 1001 ini. Ada aturan mutlak di dalam kamp pelatihan. 1. Mereka yang secara diam-diam memperdagangkan material monster dengan murid lain untuk membantu mereka meningkatkan poin pertempuran mereka, begitu ditemukan, akan dikeluarkan. 2. Mereka yang membunuh murid lain, begitu ditemukan, akan dieksekusi. PUCHI. Setelah bilah hantu itu menebas, kepala rusa gunung belakang yang sebesar gunung kecil terbang ke atas. Monster-monster di daerah barat ini sangat berbeda dengan yang ada di Tiongkok. Luo Feng di alam liar bagaikan ikan di air. Dia melatih bilahnya di tengah gerombolan monster saat itu. Murid-murid lain takut jatuh ke dalam gerombolan monster sementara Luo Feng sama sekali tidak takut. Jadi, Luo Feng cukup efisien dalam berburu monster dan memperoleh cukup banyak poin pertempuran. Keadaan bilah dibagi menjadi kategori dasar ahli lengkap konsep, keempat level ini. Sekarang, lebih baik kamu tingkatkan dasar-dasarmu. Berlatihlah di ruang gravitasi yang disalin selama 2 jam dan latih bilahmu di sana. Di ruang pelatihan bilah, latih bilahmu di sana selama 2 jam juga. Setelah itu, kamu masih harus melatih bilahmu. Jika dasar-dasarmu tidak mantap, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Saat kamu berlatih, gunakan otakmu dan berpikir. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat seranganmu mengalir seperti air dan berlanjut tanpa henti? Perintah Jiang Fang. Baik, guru. Baik di ruang gravitasi, ruang latihan pedang, maupun ruang latihan bawah tanah di pagoda Jiangnan. Setiap hari, Luo Feng melatih teknik pedangnya dan bahkan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati lintasan pedangnya. Dengan pengamatannya yang cermat, Luo Feng terus meningkatkan kemampuannya dan berlatih dengan penuh semangat. Tingkat peningkatan kemampuan anak ini cukup menakutkan. Namun, hal seperti ini biasa terjadi di kamp pelatihan ini, meskipun Jiang Fang terkejut, dia mengharapkan lebih dari Luo Feng. Segala macam metode latihan digunakan pada Luo Feng. Tentu saja, Anda tidak dapat menghentikan latihan energi genetik Anda bahkan untuk sehari. Hanya ketika dia santai, dia sesekali berbicara dengan orang tuanya dan Su Xin melalui buku catatannya. Luo Feng, menurutmu kamu tampak sangat lelah. Tidak, begitu aku melihatmu, aku sama sekali tidak lelah. Luo Feng tertawa saat dia melakukan obrolan video dengan Su Xin melalui laptopnya. Aku tidak tahu bahwa bahkan Luo Feng pandai mengatakan hal-hal seperti ini. Luo Feng benar-benar tenggelam dalam hari-harinya di kamp pelatihan. Ada banyak orang jenius di sini, banyak jenius yang jauh lebih baik darinya. Adapun pembaca roh, ada lusinan dari mereka di kamp pelatihan elit ini. Dalam hal kekuatan spiritual, banyak dari mereka yang jauh lebih kuat darinya. Baik teknik pedang, teknik, atau pengerahan kekuatan, selalu ada seseorang yang lebih baik dari Luo Feng. Orang-orang di sini telah mencapai pengganda kekuatan 4x. Untuk teknik, ada banyak orang yang telah mencapai tingkat konsepsi. Untuk status pedang, Luo Feng berada di dasar kamp pelatihan. Teknik dan tenaga yang dikeluarkan Luo Feng ini memang lebih unggul dari yang lain. Meskipun tingkat peningkatannya tidak terlalu bagus, tapi lumayan. Aku yakin dia akan segera mencapai tahap kedua pedang itu. Jiang Fang cukup puas dengan muridnya, Luo Feng sepenuhnya mampu masuk ke 10 besar setelah 2 atau 3 tahun. Luo Feng seperti spons yang menyerap nutrisi di kamp pelatihan dengan sekuat tenaga. Baik dari segi kebugaran tubuh, teknik pedang, dan semua hal lainnya, Luo Feng telah menunjukkan peningkatan. Tingkat peningkatan ini jauh lebih cepat daripada latihan saja. Dan ada banyak guru dewa perang di sini yang sering mengajar kelas. Bahkan penyelidik pun ikut mengajar. Tanggal 26 April pagi.
Pagoda Jiangnan, kamar Luo Feng. Sepertinya cukup sulit untuk naik ke peringkat naga hitam, kata Su Xin dalam obrolan video. Ya, angguk Luo Feng. Selama sebulan ini, selain tidur dan sesekali mengobrol dengan keluarganya dan Su Xin, dia mencurahkan seluruh waktunya untuk latihan. Peningkatannya bulan ini sungguh mencengangkan. Ada banyak sekali jenius di kamp pelatihan ini. Orang yang kalah dariku, William, berada di sekitar peringkat 150 dalam peringkat naga hitam. Banyak siswa yang berada di bawah peringkat 150 pada tahun pertama mereka tiba, mencapai peringkat 120 teratas sama sulitnya dengan terbang ke langit. Dan jangan mulai bicara tentang peringkat 100 teratas, kata Luo Feng. Su Xin tertawa, Luo Feng, kau cukup hebat. Bisa diterima. Namun, aku tidak dapat mencapai peringkat 120 teratas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jumlah monster yang diburu Luo Feng selama 26 hari ini sebanding dengan siswa yang telah berada di sini selama 3 hingga 4 tahun. Bahkan dengan itu, ditambah dengan penguat kemampuan bertarungnya sebesar 4,48, 2,8 x 1,6, skor pertempurannya masih belum cukup untuk mencapai peringkat 120 teratas. Namun, dia masih lebih tinggi dari itu, William. Luo Feng, jangan terlalu memaksakan diri. Kamu sudah sangat kuat. Bukankah kamu bilang kamu berada di peringkat 2 dari siswa yang baru saja tiba di kamp pelatihan tahun ini? Su Xin menyemangati, dan menurut apa yang kamu katakan, penguat kemampuan bertarungmu jauh di atas 4,48. Setelah kamu menyelesaikan ujian menara ujianmu, penguat kemampuan bertarungmu mungkin akan meningkat. Kamu mungkin bisa masuk ke peringkat 100 teratas. Dari apa yang kudengar, siapapun yang mampu masuk ke peringkat 100 teratas segera setelah memasuki kamp pelatihan adalah orang yang luar biasa, Su Xin menghela nafas. Karena latar belakang Su Xin, dia tahu cukup banyak informasi tentang kamp pelatihan elit. Hari ini adalah hari kamu mengikuti ujian menara ujianmu, lakukanlah, Su Xin mengacungkan jempol dalam video tersebut. Hehe, Luo Feng menyeringai. Aku akan melakukannya, lihat saja aku. Semakin tinggi kamu berada di menara ujian, semakin tinggi pula levelmu. Ketika ia lulus ujian kelas B saat itu, level menara ujiannya otomatis berubah menjadi 1,6. Dengan peningkatan teknik dan kecepatannya yang pesat, level menara ujiannya pasti akan meningkat pesat. Pukul 11.50, Luo Feng mengobrol sebentar dengan orang tuanya. Setelah itu, Luo Feng mengenakan kemeja kasual dan berjalan santai keluar dari pagoda Jiangnan. Secara kebetulan, Zhao Ruo baru saja kembali dan tertawa, Luo Feng, mau makan siang. Aku sudah makan, Luo Feng tersenyum. Aku baru saja pergi dan melihat peringkat naga hitam dan melihat bahwa kau sudah berada di peringkat tanda pagar 126. Kau cukup kuat, seniormu hanya berada di peringkat 100 teratas, goda Zhao Ruo. Luo Feng menyeringai, senior, sebaiknya kau berhati-hati. Tujuanku adalah untuk segera masuk ke peringkat 100 teratas. Segera, seberapa cepat? 2 bulan, 3 bulan. Tebak Zhao Ruo, aku akan mengobrol denganmu nanti, aku masih harus melakukan sesuatu. Luo Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah memutuskan akan mengikuti ujian menara ujian pada siang. Hari tanggal 26 April. Selain Su Xin, tidak ada yang tahu. Setelah dia selesai berbicara, Luo Feng menuju ke 9 lantai besar. Dalam perjalanannya, cukup banyak siswa yang menyapa Luo Feng, siswa juga menghormati yang kuat. Dan Luo Feng mampu mencapai peringkat 126 hanya dalam waktu 1 bulan. Meskipun peringkatnya secara resmi ditetapkan pada tengah malam tanggal 28, kekuatan Luo Feng sudah jelas. Berusia 19 tahun dan dia sudah sekuat ini. Bagaimana dengan masa depannya? Jadi para siswa ini, baik dari Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Afrika, berhubungan cukup baik dengan Luo Feng. Di lantai 99 lantai besar, 6 siswa kulit hitam yang baru saja menyelesaikan pelatihan mereka di ruang pelatihan dan ruang gravitasi sedang melakukan pertandingan persahabatan. Luo Feng, kok kamu ada di sini siang-siang begini? Salah satu siswa kulit hitam yang mengerti bahasa Mandarin berteriak. 5 siswa kulit hitam lainnya tidak mengerti bahasa Mandarin, sangat sedikit siswa yang datang dari Afrika yang mengerti bahasa Mandarin, meskipun bahasa Mandarin cukup sering digunakan. Ada yang harus kulakukan,
Luo Feng tersenyum sambil menuju ruang pelatihan. Ruang pelatihan itu memindai Luo Feng dan memastikan identitasnya. Pintu ruang pelatihan terbuka secara otomatis dan, dengan sedikit dorongan, Luo Feng masuk. Ruang pelatihan. Bagaimana dia bisa memasuki ruang pelatihan setelah pukul 12? Tidak mungkin dia bisa memasuki ruang pelatihan, salah satu siswa berkulit hitam berbicara dalam bahasa aslinya dengan cukup fasih. Luo Feng itu siswa baru, April adalah bulan pertamanya di sini, setiap siswa baru memiliki hak khusus untuk mengikuti ujian menara percobaan selama bulan pertama mereka. Jangan bilang dia belum mengikuti ujian menara percobaannya. Ini sudah tanggal 26. Tidak ada kemungkinan lain. Para siswa tidak boleh memasuki ruang pelatihan dari pukul 12 siang hingga pukul 1 siang. Astaga, dia bahkan belum mengikuti ujian menara ujiannya dan dia sudah berada di sekitar peringkat 120 di peringkat naga hitam. Setelah mengikuti ujiannya, seberapa tinggi dia bisa naik? Bisakah dia mencapai 100 teratas? Seorang pemula yang melaju ke 100 teratas di bulan pertamanya. Cepat, ayo kita pergi ke peringkat naga hitam. Peringkat itu akan segera diperbarui. Cepat, ayo, ke patung naga hitam. Keenam siswa kulit hitam itu berbicara banyak, semuanya tercengang. Mereka turun ke bawah dan menuju patung naga hitam di gerbang kamp pelatihan. Perlu diingat bahwa seorang pemula di kamp pelatihan ini yang melaju ke 100 teratas di bulan pertamanya hampir mustahil. Orang-orang yang mampu melakukan hal seperti itu akan menjadi orang-orang hebat yang menakjubkan di masa depan. Mungkinkah orang lain seperti ini baru saja muncul dan akan melaju ke 100 teratas? Di ruang pelatihan, Luo Feng menyalakan lampu. Luo Feng berbaring di sofa dan mengambil helm biru tua di sampingnya. Helm, antarmuka komputer otak ini mengeluarkan pantulan biru tua di bawah sinar lampu. Semakin tinggi peringkatku, semakin baik, kata Luo Feng lembut. Dia mencium helm itu dan kemudian memakainya. Bas gelombang-gelombang asterisk tanah di sini berwarna perak tak terbatas, langit adalah alam semesta tak terbatas. Satu-satunya bangunan di sini adalah menara 7 lantai yang ingin menembus langit menara ujian. Nama, Luo Feng jenis kelamin, laki-laki identitas, siswa resmi kamp pelatihan elit level menara ujian, 1.6, Luo Feng tertawa. Di bawah pengingat ruang virtual, Luo Feng dengan cepat mengenakan seragam tempurnya dan melengkapi senjata, perisai, del. Setelah itu, dia langsung melangkah ke dalam menara ujian. Di padang rumput yang luas, Luo Feng muncul dari udara tipis. Luo Feng, suara elektronik bergema di seluruh padang. Kamu telah menyelesaikan ujian tingkat B lantai pertama, selanjutnya, kita akan beralih ke ujian tingkat C. Tujuanmu adalah membunuh 200 banteng mengamuk dalam waktu 50 menit. Di antara 200 banteng mengamuk ini, 190 di antaranya adalah tingkat komandan tingkat rendah sementara 10 di antaranya adalah tingkat komandan tingkat menengah. Semoga berhasil. Luo Feng menyeringai, tatapannya setajam pisau. Karena dia telah berada di kamp pelatihan ini selama sebulan, Luo Feng jelas tentang apa yang harus dia hadapi di setiap tahap menara ujian. Ketika dia mengikuti ujian tingkat B, dia harus berhadapan dengan 100 banteng mengamuk tingkat komandan tingkat rendah. Kali ini, dia harus berhadapan dengan 200, dan 10 dari mereka adalah level komandan tingkat menengah. Dan dia hanya memiliki tubuh level panglima perang tingkat pemula. Singkirkan mereka semua dalam waktu 50 menit untuk lulus. Gelombang-gelombang, 200 banteng mengamuk yang perkasa langsung muncul di padang rumput. Beberapa banteng mengamuk dalam gerombolan ini adalah banteng mengamuk berwarna api yang sangat besar. Gelombang-gelombang, tanah bergemuruh. Di bawah pimpinan 10 banteng mengamuk level komandan tingkat menengah, gerombolan itu menyerang Luo Feng seperti gelombang pasang yang menderu. Dengan tingkat kebugaran tubuh Luo Feng, dia mungkin akan kehilangan kemampuan untuk bertarung setelah menerima satu pukulan langsung, karena dia akan diinjak-injak oleh gerombolan itu sebagai hasilnya. Jadi kali ini, tidak ada kesalahan yang diizinkan. Ayo, Luo Feng memegang perisai heksagonalnya di satu tangan dan bilah hantunya di tangan lainnya saat dia menyeringai dan menyerang seluruh gerombolan. Ketika Luo Feng mengikuti ujiannya di menara ujian, cukup banyak siswa yang mengetahui apa yang sedang dilakukan Luo Feng berkat siaran dari 6 siswa dari Afrika.
Siswa Tiongkok ini yang naik ke peringkat 126 tepat setelah memasuki kamp pelatihan bahkan belum mengikuti ujian menara ujiannya. Dia baru mulai mengikuti ujian hari ini. Dia tidak mengikuti ujian dan sudah berada di peringkat 126. Apakah dia akan naik ke peringkat 100 teratas setelah mengikuti ujian? Cukup banyak siswa yang makan siang dengan cepat dan menuju ke patung naga hitam. Masing-masing dari mereka memperhatikan setiap perubahan yang mungkin terjadi pada peringkat naga hitam. Sebenarnya, peringkat ini berubah sangat sering, hingga tengah malam tanggal 28. Pada saat ini, di sebuah villa 3 lantai yang hancur di kota 1001 yang terpencil, Candace Paulinus, yang mengenakan satu set seragam tempur hitam, duduk sendirian. Dia memegang kantong air di tangannya untuk menghidrasi dirinya sendiri. Meskipun dia adalah penerus keluarga Paulinus, salah satu dari 9 keluarga inti aliansi Hari, Candace tidak pernah menurunkan harapannya terhadap dirinya sendiri. Kekuatanku sendiri adalah hal yang paling penting. Segala sesuatu yang lain tidak ada artinya. Candace menyesap sedikit air, sekarang sudah tanggal 26, jadi hanya tinggal 2 hari lagi sampai peringkat ditetapkan. Sepertinya aku bisa mencapai 50 besar tanpa masalah. Sampai saat ini, Candace sudah berada di peringkat 39. Aku akan lihat apakah aku bisa masuk ke 30 besar. Hidung Candace mancung dan tatapannya dingin, siapa yang mengira anak Cina itu bisa berkembang begitu cepat, dia sudah berada di sekitar 120. Sejak pertarungan sengit antara sahabatnya William dan Luo Feng, sekelompok kecil yang dipimpin oleh Candace seringkali mengganggu Luo Feng. Misalnya, mencuri mangsa Luo Feng di alam liar, atau menghalangi perburuan Luo Feng. Kamp pelatihan hanya melarang, saling membunuh, dan perdagangan pribadi. Membuat masalah tidak akan mendatangkan hukuman apapun. Candace melihat ke arah jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangannya. Ada panggilan telepon dari William. Panggil ulang. Setelah William mengirimkan perintahnya, panggilan itu segera tersambung. William, kau bahkan meneleponku saat aku berada di alam liar. Mungkinkah kau merindukanku? Goda Candace. Candace, biar ku beritahu sesuatu, anak Cina itu baru saja mulai mengikuti ujian menara uji cobanya hari ini, suara William terdengar dari jam tangan komunikasi taktis. Apa hubungannya ujian menara uji cobanya dengan kita? Tepat setelah mengatakan itu, wajah Candace berubah drastis. Apa yang kau katakan, dia baru saja mulai mengikuti ujian menara uji cobanya hari ini. Apakah kau mengatakan bahwa dia tidak pernah mengikuti ujian selama 26 hari terakhir? Dia tidak mengikuti ujian dan mampu mencapai peringkat sekitar 120. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Candace benar-benar tidak menyukai Luo Feng, jadi tentu saja dia tidak ingin percaya bahwa Luo Feng kuat. Aku juga tidak ingin percaya, tetapi saudaraku, aku harus memberitahumu, ini adalah kebenaran, Luo Feng sedang mengikuti ujian menara uji cobanya sekarang. Dan sekarang, beberapa lusin orang di kamp pelatihan sedang menonton peringkat naga hitam di sini menunggu peringkat diperbarui. Banyak sekali guru di kamp pelatihan yang datang juga. Bahasa Inggris William yang fasih keluar dengan cepat, jika Luo Feng ini benar-benar masuk ke dalam 100 besar di bulan pertamanya, maka itu akan luar biasa. Aku tidak percaya ini. Mata Candace seperti ular berbisa, aku tidak percaya dia akan mampu masuk ke dalam 100 besar. Aku juga tidak ingin percaya, tetapi kamu akan tahu jika kamu berada di sini, di kamp pelatihan, kata William tanpa daya. Tatap patung naga hitam itu dan jangan menutup telepon. Beritahu aku segera saat pembaruan. Perintah Candace. Oke, di lantai pertama menara pengadilan di ruang virtual, padang rumput yang luas. Mayat demi mayat banteng yang mengamuk tergeletak di tanah, darah mereka membasahi padang rumput. Tubuh Luo Feng penuh darah saat ia menginjak mayat banteng yang mengamuk, wajahnya pucat dan sedikit darah menetes di sisi mulutnya. Menggunakan 41 menit 26 detik untuk membunuh 190 banteng mengamuk tingkat komandan rendah, 10 banteng mengamuk tingkat komandan menengah. Ujian kelas C, Anda lulus. Selamat, kamu telah melewati lantai pertama menara ujian, murid Luo Feng, suara elektronik itu naik. Bersamaan dengan itu, seluruh dataran menghilang dalam sekejap. Daerah di sekitarnya menjadi gurun. Gurun yang tak terbatas, tak berbatas. Ini adalah lantai kedua menara ujian. Menurut apa yang diketahui Luo Feng, setiap menara ujian dibagi menjadi beberapa tingkatan, A, B, dan C.
Misalnya, setelah menyelesaikan ujian tingkat A di lantai kedua menara ujian, levelmu menjadi 2,3. Setelah menyelesaikan ujian tingkat B, 2,6. Setelah ujian tingkat C, 3,0. Sampai saat ini, Luo Feng baru saja menyelesaikan ujian tingkat C di lantai pertama, jadi levelnya saat ini adalah 2,0. Siapa yang mengira bahwa 100 banteng mengamuk dalam ujian tingkat B akan menjadi 200 banteng mengamuk dalam ujian tingkat C? Sungguh perubahan yang mengerikan. Luo Feng mengenang pembunuhan yang baru saja terjadi dan merasa takut. Dengan 10 banteng mengamuk tingkat komandan tingkat menengah, meskipun mereka tidak terlalu mengancam, mereka membagi banteng-banteng yang mengamuk lainnya dan membentuk kelompok-kelompok kecil yang mengoordinasikan serangan mereka. Tidak seperti banteng-banteng yang mengamuk dalam ujian tingkat B yang baru saja menyerbu Luo Feng. Ujian tingkat C telah mengorganisasi kelompok-kelompok. Kecuali teknik pedang Luo Feng jauh lebih baik dari sebelumnya, dia akan gagal dalam salah satu bentrokan dengan gerombolan itu. Luo Feng, selamat karena telah lulus dari lantai pertama. Selanjutnya, kamu akan mengikuti ujian tingkat A di lantai kedua. Tujuanmu adalah membunuh 50 kalajengking berlapis baja, tingkat komandan rendah, dalam waktu 10 menit. Semoga berhasil, suara elektronik bergema di seluruh gurun. Kalajengking berlapis baja, monster yang sangat umum di daerah gurun, salah satu monster tipe kalajengking yang paling umum. Menurut apa yang dikatakan siswa lain, tubuh kalajengking berlapis baja ini cukup kecil, jadi 10 atau bahkan lebih dari 20 kalajengking dapat menyerang satu orang pada saat yang bersamaan. Cara mereka menghindar juga cukup aneh, membuat mereka sulit dilawan. Nilai A di lantai 2 jauh lebih sulit daripada ujian sebelumnya. Luo Feng berada di bawah banyak tekanan. Sasa gelombang-gelombang di dalam gurun yang tak terbatas. Kalajengking berwarna merah tua merangkak keluar dari pasir satu demi satu. Jelas, kalajengking ini dapat dengan mudah menggali ke dalam pasir. Pelapisan masing-masing kalajengking ini berwarna merah tua dan ekornya yang panjang dan tajam berwarna hitam legam, tidak ada yang akan meragukan kekuatan ekornya. Ujian nilai A lantai 2 menara ujian, dimulai. Di kota 1001 di alam liar, Candace bersandar di dinding saat dia mengobrol dengan William. Berubah, peringkat Luo Feng berubah. Suara terkejut William terdengar dari jam tangan komunikasi taktis. Berapa banyak perubahannya? Candace terkejut. Perubahannya dari tanda pagar 126 menjadi tanda pagar 108. Setelah mendengar ini, Candace menarik napas dalam-dalam, itu benar-benar berubah menjadi tanda pagar 108. Seorang pemula di kamp pelatihan ini naik ke tanda pagar 108 dalam bulan pertamanya. Ini memang cukup mengejutkan. Pada saat ini, Candace sedikit sangat disesalkan. Dari apa yang telah dicapai Luo Feng sekarang, dia pasti akan menjadi sangat menakutkan di masa depan. Tetapi karena mereka sudah menjadi musuh, kurasa aku bisa berhenti mengganggunya dan menjauh darinya, Candace mencibir. Lagi pula, dia hanya tanda pagar 108, dia belum masuk 100 besar. Candace tidak tahu bahwa peringkat Luo Feng hanya naik dari tanda pagar 126 ke tanda pagar 108 karena dia lulus ujian kelas C, level menara ujiannya naik dari 1.6 ke 2.0. Ini berarti skor Luo Feng meningkat sebesar 25%. Perubahannya mencengangkan. Berubah lagi. Candace, peringkatnya berubah lagi. Suara William terdengar dari jam tangan komunikasi taktis. Apa itu? Berubah menjadi tanda pagar 99. Dia masuk dalam 100 besar. Wajah Candace berubah. Asteris di kamp pelatihan, di depan patung naga hitam di gerbang utama, beberapa lusin siswa dan sekitar 10 guru dewa perang semuanya gembira dan terkejut ketika peringkat Luo Feng berubah menjadi 99. Seorang pemula menyerbu ke dalam 100 besar dalam bulan pertamanya, sesuatu seperti ini hanya terjadi 5 kali dalam sejarah kamp pelatihan ini. Kelima orang itu benar-benar jenius. Pertama kali sesuatu seperti ini terjadi adalah 20 tahun yang lalu. Dari kelima orang ini, 4 dari mereka sudah menjadi dewa perang tingkat lanjut, sementara 1 dari mereka melewati level dewa perang dan menjadi eksistensi yang melampaui level dewa perang. Seorang pria kulit putih Rusia yang memiliki kumis besar berteriak dengan penuh semangat. Bagus sekali, pemula bernama Luo Feng ini mungkin memiliki teknik, kecepatan, dan teknik pedang yang luar biasa. Cepat dan hubungi penyelidik. Beritahu penyelidik tentang ini. Jiang Fang adalah salah satu orang paling terkenal di kalangan dewa perang.
Ia lahir dari keluarga miskin sekitar beberapa tahun ketika periode Grand Nirvana berlangsung. Ia sangat bernasib malang, suaminya meninggal untuk menyelamatkannya di alam liar. Karena itu, Jiang Fang mengabaikan semua perebutan kekuasaan antara organisasi dan hubungan, ia hanya fokus sepenuhnya pada seni bela dirinya. Dan ia benar-benar berhasil menjadi seseorang yang hebat. Dijuluki, penyihir bulan, Jiang Fang. Pedangnya yang melengkung seperti dewa. Biasanya, ia tidak suka berdebat dan tidak menyukai pertengkaran dan perkelahian yang terjadi di antara para petarung. Ia lebih suka menjadi instruktur di Dojo of Limits. Jiang Fang ini telah berada di kamp pelatihan elit selama hampir 10 tahun. Selain mempelajari teknik pedangnya, satu-satunya hobinya yang lain adalah menyaksikan murid-muridnya menjadi hebat, menyaksikan murid-muridnya melampaui murid-murid guru lainnya. Jiang, selamat, kata seorang pria kulit hitam botak dan kurus. Luo Feng sendiri berbakat, Jiang Fang tersenyum. Si pria kulit putih berkumis besar itu berkata dalam bahasa Mandarin beraksen, itu karena ajaran Nona Jiang Fang. Ada sebuah kutipan dalam bahasa Mandarin, apa itu? Itu adalah, murid hebat datang dari guru hebat. Di kamp pelatihan, hanya ada sedikit guru perempuan. Dan Jiang Fang memiliki banyak murid dewa perang, jadi dia punya banyak koneksi. Dia juga sangat kuat dan cantik. Ada beberapa dewa perang yang mengejarnya. Luo Feng keluar. Setelah mendengar ini, Jiang Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Dia melihat Luo Feng dengan pakaian kasual sederhana berjalan keluar dari 9 lantai besar. Asteris 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 asteris. Setelah berjalan keluar dari 9 lantai besar, Luo Feng melihat guru Jiang Fang datang dari jauh. Guru Jiang Fang adalah bunga kamp pelatihan, bahkan beberapa siswa laki-laki mengejar guru ini. Karena rentang hidup dewa perang jauh lebih panjang daripada orang kebanyakan, para siswa tidak mempermasalahkan perbedaan usia mereka sekitar 10 tahun. Namun, Luo Feng menghormati Jiang Fang. Dalam sebulan terakhir ini, Jiang Fang telah banyak membantunya. Guru, kata Luo Feng dengan hormat. Lumayan, sekarang kamu ada di peringkat 99 dalam peringkat naga hitam. Jiang Fang tersenyum sambil memuji, bagaimana hasil ujianmu di menara ujian? Aku gagal dalam ujian tingkat adil lantai 2, kata Luo Feng tanpa daya. Dia sudah tahu bahwa kalajengking berlapis baja akan sulit dihadapi, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat mereka sebenarnya sampai dia melawan mereka. Masing-masing kalajengking ini memiliki cakar yang tajam dan ekor seperti hantu. Meskipun dia banyak berkembang, dia hanya mampu membunuh 36 dari 50 kalajengking berlapis baja setelah melakukan semua yang dia bisa. Akhirnya, dia dikelilingi oleh kalajengking, diseret ke bawah pasir, dan kemudian dibunuh. Gerombolan kalajengking berlapis baja di padang pasir benar-benar menakutkan. Pada akhirnya, level menara ujiannya menjadi 2,2. Kalajengking berlapis baja memang menyebalkan, dorong Jiang Fang, teruslah berusaha. Saat ini, kamu berada di peringkat 99. Masih ada sekitar 2 hari lagi sampai kita mencapai tengah malam tanggal 28. Bekerja keraslah selama 2 hari ini dan cobalah untuk tetap berada dalam peringkat 100 teratas. Reputasiku akan meningkat sebagai guru bagi seseorang yang dapat masuk ke peringkat 100 teratas dalam bulan pertamanya. Luo Feng tersenyum. Dia akan bekerja keras. Sekitar pukul 8 malam, mobil-mobil kamp pelatihan swasta datang satu demi satu saat mereka melaju ke gerbang kamp pelatihan. Para siswa yang pergi berburu di alam liar datang satu persatu. Kudengar Luo Feng naik ke peringkat tanda pagar 99 di sore hari. Aku juga mendengarnya, Luo Feng benar-benar membantu kami para senior Tiongkok, haha. Hal pertama yang dilakukan para siswa ini saat memasuki kamp pelatihan adalah mengangkat kepala mereka ke arah peringkat naga hitam. Karena para siswa ini menyerahkan materi monster mereka dan menerima poin pertempuran, beberapa dari mereka naik peringkat 1 atau 2 peringkat. Hanya beberapa yang tidak naik, atau bahkan turun. Tanda pagar 101, Luo Feng turun ke tanda pagar 101. Candes baru saja memasuki kamp pelatihan dan mendengar kalimat ini. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengangkat kepalanya. Memang, Luo Feng, yang masih berada di peringkat tanda pagar 99 di sore hari, sekarang berada di peringkat tanda pagar 101. Semakin dekat dengan tengah malam tanggal 28, semakin keras semua orang bekerja. Luo Feng,
Kamu ingin masuk ke 100 teratas. Candace mencibir, mengambil ranselnya, dan menuju ke gedungnya. Fajar tanggal 27, Luo Feng meninggalkan kamp pelatihan bersama 91 siswa lainnya. Ketika meninggalkan kamp pelatihan, Luo Feng mengetahui bahwa peringkatnya adalah tanda pagar 102. Jelas, 91 siswa lainnya yang kembali tadi malam menyebabkan sedikit perubahan dalam peringkat. Sepanjang hari tanggal 27, Luo Feng memburu monster. Baru sampai mendekati pukul 10 malam dia kembali ke kamp pelatihan. Luo Feng, panenmu hari ini cukup bagus. Di mobil pribadi kamp pelatihan, seorang pekerja Dojo of Limits mengumpulkan bahan-bahan dan menaruh uang di kartu Luo Feng. Poin kontribusi Luo Feng juga meningkat. Pada saat yang sama, dia menerima poin pertempuran untuk kamp pelatihan. Peringkat Anda seharusnya bisa naik beberapa peringkat. Terima kasih atas restumu, Luo Feng menyeringai. Pintu masuk utama ke kamp pelatihan. Setelah turun dari mobil, dia berjalan sambil melihat ke arah patung naga hitam besar. Semua perhatiannya terfokus pada sisik naga. Dengan mudah, dia menemukan namanya. Nomor 98 Luo Feng, 570.403. Ditugaskan ke tanda pagar 98. Luo Feng tersenyum dan kemudian kembali ke pagoda Jiangnan. Sekelompok pemuda kulit putih datang dan salah satu dari mereka berkata dalam bahasa Inggris yang fasih. Luo Feng itu tersenyum. Meskipun dia sekarang tanda pagar 98, besok akan menjadi tanggal 28, yang berarti dia tidak akan bisa berburu monster. Ketika 91 siswa kembali dari berburu monster, Luo Feng mungkin akan tergeser keluar dari 100 teratas. Jason, kamu mengolok-olok orang lain. Jika aku ingat dengan benar, kamu berada di tanda pagar 179 di bulan pertamamu. Tanggal 28 April tahun 10 malam. Cukup banyak siswa yang asyik mengobrol di lantai di samping patung naga hitam raksasa di kamp pelatihan. Mereka bekerja keras selama hampir sebulan dan melakukan semua yang mereka bisa. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu di sini untuk hasil akhirnya. Di luar kamp pelatihan, sebuah apartemen hunian sekitar 3 km jauhnya. Cepat, siapkan semua peralatannya. Kalian semua cepatlah. Bos memberi kalian begitu banyak uang untuk melakukan ini. Melakukan hal seperti ini seperti sedang berlibur. Bos hanya menyuruh kita melakukan beberapa hal, jadi sebaiknya kita melakukannya sebaik mungkin. Mengerti, teriak seorang pria kekar dengan rambut pirang pendek yang diwarnai. 5 orang lainnya dengan cepat menyiapkan peralatannya. Mengerti. Kapten, kita sudah selesai. Di layar raksasa di dinding ruangan muncul peringkat, itu memang peringkat naga hitam. Bagus sekali, angguk lelaki kekar berambut pirang pendek yang diwarnai, tunggu sampai peringkat ditetapkan tengah malam. Begitu itu terjadi, kami akan segera memberi tahu bos. Oh ya, bos menyuruh kami untuk secara khusus memperhatikan Luo Feng dari Tiongkok kami. Mengerti, kelima orang lainnya dengan senang hati menjawab. Ada banyak informan lain selain regu ini di kota Hongning, terutama di dekat kamp pelatihan, yang memperhatikan peringkat naga hitam. Tidak hanya siswa di kamp pelatihan elit yang memperhatikan peringkat di tengah malam, tetapi juga banyak organisasi di seluruh dunia. Organisasi-organisasi ini memiliki informasi tentang setiap siswa di peringkat tersebut. Tanggal 28 April pukul 10.18 PM. Ruang pelatihan 9 Grand Floor. Pintu ruang pelatihan terbuka. Luo Feng, dengan seragam pelatihan hijau tua, sedang berbaring di sofa sambil mengenakan helm dan memasuki ruang virtual sekali lagi. Di sofa lainnya ada seorang gadis berkulit hitam. Hanya dalam waktu 1 atau 2 menit kemudian, gadis berkulit hitam itu melepas helm dan membuka matanya. Dia mengumpat sekali atau 2 kali sebelum meninggalkan ruang pelatihan. Tidak lebih dari 1 orang yang dapat memasuki menara ujian pada saat yang sama. Jadi ketika 1 siswa masuk, siswa lain akan keluar. Lantai kedua menara ujian. Di padang pasir yang tak terbatas, 50 kalajengking berlapis baja merangkak keluar dari pasir dan mengelilingi Luo Feng. Hari ini aku punya waktu 1 jam untuk bermain dengan kalian kalajengking. Luo Feng penuh dengan keinginan untuk bertarung. Bunuh. Pertarungan langsung dimulai. Ujian menara ujian berakhir tepat saat kamu mati. Itulah sebabnya ketika Luo Feng gagal tadi malam, ujiannya berakhir.
Namun, selain untuk mengikuti ujian menara ujiannya, sebagai peringkat 183 pada bulan Maret, Luo Feng punya waktu 1 jam untuk menggunakan ruang pelatihan dan ruang gravitasi arkeologi. Dan Luo Feng memutuskan untuk menggunakan waktu 1 jam di ruang latihannya dari pukul 10.20 PM jam 11.20 malam pada tanggal 28. Dalam waktu 1 jam ini, Luo Feng dapat terus mencoba meskipun ia gagal. Tidak peduli berapa kali ia gagal, ia dapat mencoba lagi. Namun, begitu waktu habis, baik lulus atau gagal, ia akan segera dikeluarkan dari ruang virtual. Bunuh. 50 kalajengking berlapis baja, baik yang melompat atau menggali ke dalam pasir atau menyerang, datang dari segala arah. Luo Feng seperti hantu dan cahaya dari bilahnya seperti kabut dari mimpi. Ia menghancurkan formasi kalajengking berlapis baja dan membunuh mereka satu persatu. PUCHI gelombang-gelombang-gelombang. Cahaya bilahnya menyala dan 3 kalajengking berlapis baja jatuh dari udara. Luo Feng, yang memiliki luka di wajahnya, tidak dapat menahan tawa. Sial, setelah mati 3 kali akhirnya aku lulus ujian tingkat kedua. Selama waktu belum habis, ia dapat mencoba lagi tidak peduli berapa kali ia mati. Menghabiskan waktu 5 menit 6 detik untuk membunuh 50 kalajengking lapis baja tingkat komandan rendah. Ujian tingkat A lantai 2, kau lulus. Selamat, murid Luo Feng, suara elektronik bergema di sekitar gurun yang panas. Sebuah cahaya menyala dan semua mayat kalajengking lapis baja menghilang. Tubuh Luo Feng juga kembali ke kondisi terbaiknya. Luo Feng tahu dengan jelas bahwa ujian tingkat A lantai 2 pada dasarnya adalah batas kemampuannya saat ini. Dia mati 3 kali untuk lulus tahap ini. Sedangkan untuk ujian tingkat B, kecuali dalam keadaan khusus, dia tidak akan bisa lulus dalam waktu singkat. Aku akan menggunakannya untuk melatih teknik dan teknik pedangku. Mungkin teknikku akan mencapai level yang sempurna. Luo Feng memegang bilah hantunya dan melanjutkan percobaannya. Sekitar pukul 10 malam, mobil pribadi kamp pelatihan berhenti di luar gerbang utama. 2 siswa bersenjata lengkap masuk. Salah satu dari kedua siswa itu adalah Candace Paulinus. Tanggal 28 adalah hari dia pergi berburu. Candace, pemuda berambut pirang, William, menyapanya sambil tersenyum, "Selamat, kamu sudah berada di peringkat tanda pagar 38. Apa peringkat Luo Feng?" Candace dan William berjalan berdampingan menuju patung naga hitam. "Kamu lihat, peringkat 101. Oh, 102. Sekarang sudah 102, William menunjuk ke arah patung naga hitam raksasa. Candace mengangkat kepalanya dan melihat peringkat naga hitam itu dan mengangguk sambil tertawa. Sejujurnya, kekuatan orang itu tidak buruk. Namun, dia hanya bermimpi jika dia ingin masuk ke 100 teratas di bulan pertamanya. Seorang pemula yang berhasil masuk ke 100 besar di bulan pertama, saatnya bagi seseorang dari Uni Eropa untuk melakukannya. Hari ini tanggal 28, dan Luo Feng berburu di hari-hari ganjil, jadi dia memang tidak punya harapan lagi. William tersenyum. Candace juga tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, itu berubah. Peringkat Luo Feng naik. Aneh, hari ini tanggal 28 jadi Luo Feng tidak bisa berburu hari ini, bagaimana peringkatnya bisa naik lagi? Sekelompok siswa yang menonton tercengang. Candace dan William, 2 pemuda pirang ini, mengangkat kepala dan melihat, mereka juga membeku karena terkejut. Peringkat Luo Feng sebenarnya naik dari tanda pagar 102 ke tanda pagar 98. Hari ini tanggal 28, bagaimana Luo Feng ini bisa menaikkan peringkatnya? Apakah seseorang melakukan pertandingan taruhan dengannya dengan poin pertempuran sebagai taruhannya? Candace tampak seperti baru saja melihat hantu. Tidak mungkin. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menaikkan peringkatnya hari ini? William juga tidak bisa mempercayai ini. Tidak masalah apakah mereka percaya atau tidak, karena ini adalah kebenaran. Sebenarnya, Luo Feng baru saja lulus ujian tingkat A di lantai 2, yang menyebabkan level menara ujiannya naik dari 2,2 menjadi 2,3. Karena ini, peringkatnya naik sedikit. Waktu berlalu menit demi menit, semua siswa mendiskusikan peringkat. Peringkat Luo Feng saat ini adalah tanda pagar 98. Pukul 10.56 PM. Sial, ya ampun. Ya Tuhan, semua siswa terperangah. Candace dan William tercengang saat mereka melihat peringkat baru 0.
82 Luo Feng, 570.403, dari tanda pagar 98 ke tanda pagar 82, bukankah lompatan ini agak terlalu gila? Pada saat itu, hampir 100 siswa yang berkumpul di sana semuanya gempar, lompatan ini terlalu besar. Penipu, aku bertaruh dia melakukan pertandingan taruhan dengan seseorang dan memiliki poin pertempuran sebagai taruhannya. Seseorang dengan sengaja memberikan poin pertempuran kepada Luo Feng melalui pertandingan taruhan. Teriak seorang siswa segera, penipu. Beberapa siswa tidak percaya bahwa Luo Feng, yang tidak pergi ke alam liar hari ini, dapat memperoleh peningkatan peringkat yang sangat besar. Dia tidak curang, Luo Feng ada di ruang pelatihan sekarang. Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris terdengar. Dia ada di ruang pelatihan sekarang, kami melihatnya masuk. Kata sekelompok pemuda kulit putih dan hitam, pria dan wanita, yang datang dari arah 9 lantai besar. Para siswa jenius yang berdebat itu terdiam satu persatu. Sebenarnya, hanya sedikit orang yang berteriak curang, hanya sedikit dari sekitar 180 orang jenius ini yang merasa iri. Luo Feng memasuki ruang pelatihan pukul 10.20 malam. Tepat setelah aku selesai, gilirannya tiba, kata seorang pemuda kulit hitam. Rebecca, Luo Feng mengejarmu. Seorang pemuda kulit putih berjalan mendekat. Ya, pemuda kulit hitam itu mengangguk. Oh, jadi Luo Feng ada di ruang pelatihan. Sepertinya dia menaikkan level menara ujiannya, yang menaikkan peringkatnya. Semua siswa ini menantikan ini, karena hanya 5 siswa jenius yang mampu masuk ke 100 besar dalam bulan pertama mereka dalam sejarah kamp pelatihan. Namun, kasus paling awal terjadi 20 tahun yang lalu sedangkan yang terbaru terjadi 8 tahun yang lalu. Sesuatu seperti ini sudah lama tidak terjadi di kamp pelatihan. Dan kali ini, sepertinya Luo Feng akan membuat keajaiban. Pada bulan Maret, Luo Feng berada di posisi terakhir dalam peringkat naga hitam, jadi dia hanya punya waktu 1 jam di ruang pelatihan. Seorang pria parubaya berkulit kuning tertawa, sebentar lagi pukul 11.20. Pada saat itu, tidak peduli apapun, dia pasti akan dikeluarkan dari ruang virtual. Teman-teman siswa, mari kita lihat bagaimana peringkat berubah pada pukul 11.20 malam. Saat ini pukul 11.18, 19, 20. Candace dan William, dua pemuda berambut pirang, menatap peringkat tersebut. Tidak akan naik lagi, ulang Candace dalam hati. Diperbarui, tepat pukul 23.20, peringkat diperbarui sekali lagi. Nomor 68 Luo Feng, 570.403, bahkan di malam hari, nama-nama pada patung naga hitam yang tingginya sekitar 20 lantai itu terlihat jelas. Dan pada saat itu, hampir 100 siswa dan beberapa guru dewa perang di bawah patung. Naga hitam itu semua menatap nama itu dengan heran. No. 68 Luo Feng, 570.403. Semua orang tahu bahwa sekarang sudah pukul 11.20 malam, yang sudah sangat dekat dengan tengah malam. Semua siswa yang pergi berburu juga kembali, yang berarti peluang perubahan peringkat ini sangat kecil. Dengan kata lain pada dasarnya sudah menjadi fakta bahwa Luo Feng akan berada di peringkat tanda pagar 68 pada peringkat bulan April. Ini luar biasa, dari mana Luo Feng yang kacau ini muncul? Ya Tuhan, bahkan orang-orang yang paling tenang pun tercengang dengan nama ini. Peringkat tanda pagar 68 itu sendiri tidak seberapa, tetapi berbeda bagi siswa yang mencapai peringkat tanda pagar 68 di bulan pertamanya. Pentingnya hal ini jauh lebih besar daripada seorang siswa lama yang telah berada di kamp pelatihan selama 4 atau 5 tahun mencapai peringkat tanda pagar 1. Tidak mungkin, tanda pagar 68. Ketidakpercayaan memenuhi mata gelap Candace. Dia tidak ingin mempercayai ini. Candace, bisik William di samping. Omong kosong, Candace berbisik, mulai sekarang, jangan main-main dengan Luo Feng ini, oke, angguk William. Sungguh sial, umpat Candace. Seorang Chin yang tidak disukainya mencapai tanda pagar 68 di bulan pertamanya, bagaimana dia bisa bahagia? Tapi tidak peduli betapa tidak bahagianya dia, logika mengatakan kepada Candace bahwa dia hanya membiarkan perasaannya menguasai dirinya, dia tidak punya dendam besar terhadap Luo Feng yang akan dia simpan sampai mati. Dia hanya akan menahan amarahnya, tidak main-main dengan Luo Feng, dan berpura-pura Luo Feng tidak ada. Luo Feng ini akan menjadi hebat, dia pasti hebat, kata seorang pemuda gemuk berkulit kuning,
hanya 5 orang dalam sejarah kamp pelatihan yang berhasil masuk ke 100 besar, dan kasus terbarunya adalah 8 tahun yang lalu. Dan Luo Feng tidak hanya berhasil masuk ke 100 besar, dia ada di peringkat 68. Meskipun peringkat 98 dan 68 sama-sama berada di 100 besar, perbedaan di antara keduanya sangat besar. Peringkat 68, dibandingkan dengan peringkat 98, jelas jauh lebih kuat. Semua orang tahu bahwa setiap negara dan organisasi kuat di bumi memperhatikan orang-orang berbakat. Jika seseorang seperti Luo Feng diabaikan, maka itu akan aneh. Luo Feng dengan peringkat 68-nya bahkan lebih penting daripada orang yang berada di peringkat pertama. Apakah kita perlu menjelaskan bagaimana dia akan diperlakukan? Di sebuah apartemen hunian 3 km jauhnya. Astaga, mata pria kekar dengan rambut pirang pendek yang diwarnai itu melebar saat dia melihat peringkat di layar. Dia menatap nama yang berada di peringkat 68, Luo Feng, dan matanya semakin melebar. Sebagai kapten regu informan ini, dia jelas tahu semua informasi tentang siswa di sini. Dia tahu persis tentang pentingnya Luo Feng mencapai peringkat 68. Cepat, hubungi bos. Wajah lelaki kekar itu tampak garang. Kapten, ini bahkan belum tengah malam, seorang gadis yang mengenakan pakaian terbuka terkekeh. Cepatlah dan hubungi bos. Sekarang juga, lelaki kekar itu melotot. Tiba-tiba, gadis yang baru saja terkekeh menyadari beratnya situasi saat ini dan segera mulai menghubungi bos mereka. Si jenius ini dari Tiongkok. Hubungi jenderal, aku ingin berbicara dengan jenderal segera. Tanda pagar 68. Dia baru berusia 19 tahun dan berasal dari keluarga biasa. Dia bahkan tidak menerima pelatihan khusus saat dia masih kecil. Luo Feng ini benar-benar kacau. Cepat, hubungi kepala. Perintah seorang pria Tionghoa Parubaya. Pada saat ini, semua organisasi yang mewakili negara masing-masing, keluarga besar, tentara bayaran, di kota Hong Ning semuanya melapor kepada atasan mereka setelah menyaksikan pembaruan terbaru dalam peringkat naga hitam di kamp pelatihan. Seseorang yang bisa masuk ke 100 teratas dalam sebulan adalah seorang jenius sejati, dan tanda pagar 68 bahkan lebih baik dan dia baru berusia 19 tahun. Untuk 5 negara besar dan 2 dojo yang kuat, seorang petarung dengan tingkat kebugaran yang meningkat pesat layak untuk diperhatikan, tetapi tentu saja bukan seseorang yang harus diusahakan. Untuk tingkat kebugaran tubuh, darah naga dan beberapa barang lain yang tidak diungkapkan ke publik, semuanya dapat dengan mudah memperkuat tubuh. Dengan kata lain, Anda dapat menghabiskan sejumlah besar uang untuk meningkatkan tingkat kebugaran tubuh seseorang. Namun, teknik, tingkat kekuatan tinju, tidak dapat ditingkatkan seperti itu. Untuk meningkatkannya, Anda harus bertarung, berlatih, dan mengandalkan pengalaman dan pemahaman Anda. Dalam hal kamp pelatihan elit, penguat kemampuan tempur. Sedikit saja kekuatanmu dapat dikalikan beberapa kali. Itulah keterampilan, dan Luo Feng jelas memiliki penguat kemampuan tempur yang tinggi. Kota markas besar Jiangnan, sektor kota utama, asrama wanita Universitas Jiangnan. Salah satu dari 602 kamar adalah milik Susin. Di asrama ini terdapat ruang tamu umum dan 4 kamar yang lebih kecil. Seorang gadis tinggal di setiap kamar kecil. Asrama seperti ini di sektor Jiangnan dianggap cukup berkelas dan kamu harus membayar sewa yang sangat tinggi. Adik perempuan, menurutku tuan muda dari keluarga Wang cukup baik. Dia juga tergila-gila padamu, kata seorang gadis campuran yang sangat menarik. Dia tertawa sambil berbaring di sofa dengan secangkir kopi panas di tangannya. Kakak Susin menyukai Luo Feng, jadi jangan bicarakan tuan muda keluarga Wang itu. Keempat gadis ini, termasuk Susin, saat ini sedang bergosip. Jangan bicarakan itu lagi, Susin mengerutkan kening. Susin jelas tidak senang, jadi ketiga gadis lainnya hanya tertawa dan kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Bisa tinggal di asrama ini menunjukkan bahwa keluarga mereka istimewa. Namun, keluarga Susin masih yang terbaik dari semuanya. Susin membolak-balik buku teks ekonomi secara acak. Namun, perhatiannya tidak tertuju pada buku itu. Susin kesal. Dia kesal karena dia sudah berada di usia di mana dia sudah bisa menikah. Di usia ini, banyak gadis menikah saat mereka masih kuliah. Susin berasal dari keluarga Su dan memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Akibatnya,
Banyak orang mengejarnya, dan beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan dengan keluarga Su dalam beberapa hal. Su Xin memiliki kepribadian yang tangguh tetapi, terutama sikap keluarganya, ada terlalu banyak hal yang mengganggunya. Teleponnya berdering. Telepon dari saudara laki-laki. Su Xin memegang teleponnya dengan bingung. Dia memasuki kamarnya dan menutup pintu sebelum mengangkatnya. Sosok Su Gang muncul di layar ponsel. Saudara laki-laki, ada apa? Tanya Su Xin dengan nada bingung. Berita bagus, berita bagus. Su Gang tersenyum lebar di layar ponselnya. Hei, saudari, matamu untuk melihat orang lain benar-benar luar biasa. Luo Feng ini melakukan sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Su Xin masih bingung saat bertanya, apa? Oh, maksudmu masuk 100 besar peringkat kam pelatihan elit. Bukan hanya 100 besar, tapi tanda pagar 68. Su Gang sangat gembira. Berita ini menyebar seperti badai, keluarga aliansi SDM mana yang tidak tahu tentang ini. Kelima negara besar dan kota-kota markas juga tahu tentang ini. Setidaknya untuk saat ini, setiap organisasi besar di bumi membicarakan Luo Feng. Su Xin tidak mendengar apa yang dikatakan Su Gang setelahnya. Dia hanya tahu satu hal, Luo Feng berada di peringkat 68. Su Xin bukanlah gadis biasa, dia tahu banyak. Jadi, dia benar-benar tahu apa arti peringkat ini. Saudari, keluarga sepenuhnya menyetujui hubungan antara kamu dan Luo Feng. Bukan hanya orang tua kita, tetapi bahkan generasi kakek nenek kita sepenuhnya menyetujui kamu dan Luo Feng. Su Gang tersenyum saat mengatakannya. Tentu saja, orang-orang yang membuat keputusan dalam keluarga Su adalah orang-orang yang seusia dengan kakek nenek mereka. Su Xin tidak tahu apakah harus mengumpat atau tertawa setelah mendengar ini, seperti inilah keluarga besar. Oh, mengerti, Su Xin mengangguk. Sial, tidak bersemangat sama sekali. Su Gang tertawa. Hehe, Su Xin memaksakan senyum, senang sekarang, bro. Telepon itu segera berakhir. Senyum Su Xin melebar, sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Karena keluarganya sepenuhnya mendukung hubungan antara dirinya dan Luo Feng, Su Xin bisa mengabaikan semua tuan muda yang mengganggunya. Tanpa pengaruh keluarganya, Su Xin bahkan tidak akan peduli dengan orang-orang itu. Badai sudah berakhir. Ya, Su Xin duduk di depan buku catatannya dan menghubungi Luo Feng. Kota markas besar Hongning, kam pelatihan elit, Luo Feng berlari kembali ke pagodanya seperti anjing yang dipukuli setelah mendengar apa yang dikatakan seniornya Zhao Ruo dan Xi Jiang. Astaga! Aku membuat keributan seperti ini setelah naik ke peringkat tanda pagar 68. Luo Feng mengingat momen tadi ketika dia keluar dari ruang pelatihan dan terutama keluar dari 9 lantai besar, dia diserang dari semua sisi. Para siswa datang untuk memberi selamat kepadanya dan beberapa siswa yang mewakili organisasi mereka masing-masing datang untuk mengirimkan undangan mereka. Undangan demi undangan, syarat dan ketentuan mereka luar biasa hebat. Hampir semuanya menawarkan lebih dari 10 miliar per tahun. Ini jelas harga yang sangat mahal yang hanya digunakan ketika mengundang dewa perang tingkat lanjut. Saat ini, Luo Feng menikmati perlakuan yang lebih baik daripada dewa perang tingkat lanjut. Wah, menara pelatihan itu. Itu menendangku keluar dari ruang virtual tepat ketika waktu 1 jamku habis. Luo Feng mendesah, jika aku bisa tinggal di sana sedikit lebih lama, maka, hehe. Sejujurnya, hasil panen Luo Feng di menara ujian sangat besar. Lantai kedua menara ujian sangat sulit. Awalnya, Luo Feng tidak punya harapan untuk lulus ujian tingkat B di lantai kedua, hanya dalam waktu 3 menit, dia terbunuh 3 kali. Namun, pada percobaan keempat, Luo Feng berhasil sekali lagi melangkah ke tahap teknik tingkat sempurna. Saat berada di tahap itu, Luo Feng mengoordinasikan kekuatan dan kecepatannya. Tiba-tiba, dia langsung lulus ujian tingkat B. Saat itu terjadi, peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 98 ke tanda pagar 82. Melonjak 16. Setelah itu, ujian tingkat C. Saat tersisa setengah menit dari 1 jamnya, suara elektronik tiba-tiba mengingatkan Luo Feng, 30 detik tersisa. Dengan pengingat ini, Luo Feng teralihkan sejenak. PUCHI. Mati. Namun, dia tidak bisa menyalahkan pengingat dari ruang virtual itu, karena ujian tingkat C terlalu sulit. Sedikit gangguan saja sudah membuatnya meninggal. Namun, Luo Feng masih berhasil menerima menara ujian tingkat 2,9,
karena Luo Feng sudah menyelesaikan setengah dari ujian tingkat C. Ketika itu terjadi, peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 82 ke tanda pagar 68. Aku mempertahankan teknik tingkat sempurnaku selama ujian tingkat B dan C, yang berlangsung lebih dari 40 menit. Kurasa akhirnya aku mencapai tingkat sempurna. Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya pasti akan berlipat ganda jika tekniknya naik satu tingkat, atau bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah lulus ujian tingkat B dan hampir lulus ujian tingkat C. BIP. Suara terdengar dari buku catatan, undangan untuk mengobrol lewat video. Luo Feng berjalan mendekat dan tidak bisa menahan senyum saat dia duduk, dari Susin. Dia segera menekan, terima. Sebuah video muncul di layar buku catatannya, dan memang Susin yang ada di dalamnya. Aku menyebabkan keributan seperti itu setelah naik ke peringkat tanda pagar 68. Luo Feng teringat momen tadi ketika dia keluar dari ruang pelatihan dan terutama keluar dari 9 lantai besar, dia diserang dari semua sisi. Para siswa datang untuk memberi selamat kepadanya dan beberapa siswa yang mewakili organisasi mereka masing-masing datang untuk mengirimkan undangan mereka. Undangan demi undangan, kondisi mereka luar biasa hebat. Hampir semuanya menawarkan lebih dari 10 miliar per tahun. Ini jelas harga yang sangat tinggi yang hanya digunakan saat mengundang Dewa Perang tingkat lanjut. Saat ini, Luo Feng menikmati perlakuan yang lebih baik daripada Dewa Perang tingkat lanjut. Wah, menara pelatihan itu menendangku keluar dari ruang virtual tepat saat 1 jamku habis. Luo Feng mendesah, jika aku bisa tinggal di sana sedikit lebih lama, maka, hehe. Sejujurnya, panen Luo Feng di menara ujian sangat besar. Lantai kedua menara ujian sangat sulit. Awalnya, Luo Feng tidak punya harapan untuk lulus ujian tingkat B di lantai 2, hanya dalam waktu 3 menit, dia terbunuh 3 kali. Namun, pada keempat kalinya, Luo Feng berhasil sekali lagi melangkah ke keadaan teknik tingkat sempurna. Saat dalam keadaan itu, Luo Feng mengoordinasikan kekuatan dan kecepatannya. Tiba-tiba, dia langsung lulus ujian tingkat B. Ketika itu terjadi, peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 98 ke tanda pagar 82. Melonjak 16. Setelah itu, ujian tingkat C. Ketika tersisa setengah menit dari 1 jamnya, suara elektronik tiba-tiba mengingatkan Luo Feng, 30 detik tersisa. Dengan pengingat ini, Luo Feng terganggu sejenak. PUCHI. Kematian. Namun, dia tidak bisa begitu saja menyalahkan pengingat ruang virtual, karena ujian tingkat C terlalu sulit. Sedikit gangguan saja berakhir dengan kematiannya. Namun, Luo Feng masih berhasil menerima menara ujian tingkat 2,9, karena Luo Feng telah menyelesaikan lebih dari setengah ujian tingkat C. Ketika itu terjadi peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 82 ke tanda pagar 68. Saya mempertahankan kondisi teknik tingkat sempurna saya untuk seluruh ujian tingkat B dan C, yang lebih dari 40 menit. Saya kira saya akhirnya memasuki tingkat yang sempurna. Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan di dalam. Kekuatan pertempurannya yang sebenarnya pasti akan berlipat ganda jika tekniknya naik satu tingkat, atau bagaimana dia bisa dengan mudah lulus ujian tingkat B dan hampir lulus ujian tingkat C. BIP. Sebuah suara terdengar dari buku catatan, undangan untuk melakukan obrolan video. Luo Feng berjalan mendekat dan tidak bisa menahan senyum saat dia duduk, dari Susin. Dia segera menekan, terima. Sebuah video muncul di layar buku catatannya, dan memang Susin yang ada di dalamnya. Aku menyebabkan keributan seperti itu setelah naik ke peringkat tanda pagar 68. Luo Feng teringat momen tadi ketika dia keluar dari ruang pelatihan dan terutama keluar dari 9 lantai besar, dia diserang dari semua sisi. Para siswa datang untuk memberi selamat kepadanya dan beberapa siswa yang mewakili organisasi mereka masing-masing datang untuk mengirimkan undangan mereka. Undangan demi undangan, kondisi mereka luar biasa hebat. Hampir semuanya menawarkan lebih dari 10 miliar per tahun. Ini jelas harga yang sangat tinggi yang hanya digunakan saat mengundang Dewa Perang tingkat lanjut. Saat ini, Luo Feng menikmati perlakuan yang lebih baik daripada Dewa Perang tingkat lanjut. Wah! Menara pelatihan itu menendangku keluar dari ruang virtual tepat saat 1 jamku habis. Luo Feng mendesah, jika aku bisa tinggal di sana sedikit lebih lama, maka, hehe. Sejujurnya, panen Luo Feng di menara ujian sangat besar.
Lantai kedua menara ujian sangat sulit. Awalnya, Luo Feng tidak punya harapan untuk lulus ujian tingkat B di lantai 2, hanya dalam waktu 3 menit, dia terbunuh 3 kali. Namun, pada keempat kalinya, Luo Feng berhasil sekali lagi melangkah ke keadaan, teknik tingkat sempurna. Saat dalam keadaan itu, Luo Feng mengoordinasikan kekuatan dan kecepatannya. Tiba-tiba, dia langsung lulus ujian tingkat B. Ketika itu terjadi, peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 98 ke tanda pagar 82. Melonjak 16. Setelah itu, ujian tingkat C. Ketika tersisa setengah menit dari 1 jamnya, suara elektronik tiba-tiba mengingatkan Luo Feng, 30 detik tersisa. Dengan pengingat ini, Luo Feng terganggu sejenak. PUCHI. Kematian. Namun, dia tidak bisa begitu saja menyalakan pengingat ruang virtual, karena ujian tingkat C terlalu sulit. Sedikit gangguan saja berakhir dengan kematiannya. Namun, Luo Feng masih berhasil menerima menara ujian tingkat 2,9, karena Luo Feng telah menyelesaikan lebih dari setengah ujian tingkat C. Ketika itu terjadi peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 82 ke tanda pagar 68. Saya mempertahankan kondisi teknik tingkat sempurna saya untuk seluruh ujian tingkat B dan C, yang lebih dari 40 menit. Saya kira saya akhirnya memasuki tingkat yang sempurna, Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan di dalam. Kekuatan pertempurannya yang sebenarnya pasti akan berlipat ganda jika tekniknya naik satu tingkat, atau bagaimana dia bisa dengan mudah lulus ujian tingkat B dan hampir lulus ujian tingkat C. BIP. Sebuah suara terdengar dari buku catatan, undangan untuk melakukan obrolan video. Luo Feng berjalan mendekat dan tidak bisa menahan senyum saat dia duduk, dari Susin. Dia segera menekan, terima. Sebuah video muncul di layar buku catatannya, dan memang Susin yang ada di dalamnya. Dia diserang dari segala sisi. Para siswa datang untuk memberi selamat kepadanya dan beberapa siswa yang mewakili organisasi mereka masing-masing datang untuk mengirimkan undangan mereka. Undangan demi undangan, syarat-syarat mereka sungguh luar biasa. Hampir semuanya menawarkan lebih dari 10 miliar per tahun. Ini jelas harga yang sangat tinggi yang hanya digunakan saat mengundang seorang dewa perang tingkat lanjut. Saat ini, Luo Feng menikmati perlakuan yang lebih baik daripada seorang dewa perang tingkat lanjut. Wah, menara pelatihan itu menendangku keluar dari ruang virtual tepat saat waktu 1 jamku habis. Luo Feng mendesah, jika aku bisa tinggal di sana sedikit lebih lama, maka, hehe. Sejujurnya, hasil panen Luo Feng di menara ujian sangat besar, lantai kedua menara ujian itu sangat sulit. Awalnya, Luo Feng tidak punya harapan untuk lulus ujian tingkat B di lantai 2, hanya dalam waktu 3 menit, dia terbunuh 3 kali. Namun, pada kali keempat, Luo Feng berhasil sekali lagi melangkah ke dalam kondisi teknik tingkat sempurna. Dalam kondisi itu, Luo Feng mengoordinasikan kekuatan dan kecepatannya. Tiba-tiba, ia langsung lulus ujian tingkat B. Ketika itu terjadi, peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 98 ke tanda pagar 82. Melonjak 16. Setelah itu, ujian tingkat C. Ketika tersisa setengah menit dari 1 jamnya, suara elektronik tiba-tiba mengingatkan Luo Feng, 30 detik tersisa. Dengan pengingat ini, Luo Feng teralihkan sejenak. PUCHI. Kematian. Namun, ia tidak bisa menyalahkan pengingat dari ruang virtual, karena ujian tingkat C terlalu sulit. Sedikit gangguan saja berakhir dengan kematiannya. Namun, Luo Feng masih berhasil menerima menara ujian tingkat 2,9, karena Luo Feng telah menyelesaikan lebih dari setengah ujian tingkat C. Ketika itu terjadi peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 82 ke tanda pagar 68. Aku mempertahankan kondisi teknik tingkat sempurnaku untuk seluruh ujian tingkat B dan C, yang berlangsung lebih dari 40 menit. Kurasa aku akhirnya memasuki tingkat sempurna, Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya pasti akan berlipat ganda jika tekniknya naik satu level, atau bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah lulus ujian tingkat B dan hampir lulus ujian tingkat C. BIP. Sebuah suara terdengar dari buku catatan, sebuah undangan untuk melakukan obrolan video. Luo Feng berjalan mendekat dan tidak dapat menahan senyum saat dia duduk, dari Susin. Dia segera menekan, terima. Sebuah video muncul di layar buku catatannya,
dan memang Susin yang ada di dalamnya. Dia diserang dari segala sisi. Para siswa datang untuk memberi selamat kepadanya dan beberapa siswa yang mewakili organisasi mereka masing-masing datang untuk mengirimkan undangan mereka. Undangan demi undangan, syarat-syarat mereka sungguh luar biasa. Hampir semuanya menawarkan lebih dari 10 miliar per tahun. Ini jelas harga yang sangat tinggi yang hanya digunakan saat mengundang seorang dewa perang tingkat lanjut. Saat ini, Luo Feng menikmati perlakuan yang lebih baik daripada seorang dewa perang tingkat lanjut. Wah, menara pelatihan itu. Itu menendangku keluar dari ruang virtual tepat saat waktu 1 jamku habis. Luo Feng mendesah, jika aku bisa tinggal di sana sedikit lebih lama, maka, hehe. Sejujurnya, hasil panen Luo Feng di menara ujian sangat besar, lantai kedua menara ujian itu sangat sulit. Awalnya, Luo Feng tidak punya harapan untuk lulus ujian tingkat B di lantai 2, hanya dalam waktu 3 menit, dia terbunuh 3 kali. Namun, pada kali keempat, Luo Feng berhasil sekali lagi melangkah ke dalam kondisi teknik tingkat sempurna. Dalam kondisi itu, Luo Feng mengoordinasikan kekuatan dan kecepatannya. Tiba-tiba, ia langsung lulus ujian tingkat B. Ketika itu terjadi, peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 98 ke tanda pagar 82. Melonjak 16. Setelah itu, ujian tingkat C. Ketika tersisa setengah menit dari 1 jamnya, suara elektronik tiba-tiba mengingatkan Luo Feng, 30 detik tersisa. Dengan pengingat ini, Luo Feng teralihkan sejenak. PUCHI. Kematian. Namun, ia tidak bisa menyalahkan pengingat dari ruang virtual, karena ujian tingkat C terlalu sulit. Sedikit gangguan saja berakhir dengan kematiannya. Namun, Luo Feng masih berhasil menerima menara ujian tingkat 2,9, karena Luo Feng telah menyelesaikan lebih dari setengah ujian tingkat C. Ketika itu terjadi peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 82 ke tanda pagar 68. Aku mempertahankan kondisi teknik tingkat sempurnaku untuk seluruh ujian tingkat B dan C, yang berlangsung lebih dari 40 menit. Kurasa aku akhirnya memasuki tingkat sempurna. Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya pasti akan berlipat ganda jika tekniknya naik 1 level. Atau bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah lulus ujian tingkat B dan hampir lulus ujian tingkat C. BIP. Sebuah suara terdengar dari buku catatan, sebuah undangan untuk melakukan obrolan video. Luo Feng berjalan mendekat dan tidak dapat menahan senyum saat dia duduk, dari Susin. Dia segera menekan, terima. Sebuah video muncul di layar buku catatannya, dan memang Susin yang ada di dalamnya. Luo Feng menikmati perlakuan yang lebih baik daripada dewa perang tingkat lanjut. Wah, menara pelatihan itu. Aku dikeluarkan dari ruang virtual tepat saat waktu 1 jamku habis. Luo Feng mendesah, jika aku bisa tinggal di sana sedikit lebih lama, maka, hehe. Sejujurnya, hasil panen Luo Feng di menara ujian sangat besar. Lantai kedua menara ujian itu sangat sulit. Awalnya, Luo Feng tidak punya harapan untuk lulus ujian tingkat B di lantai kedua, hanya dalam waktu 3 menit, dia terbunuh 3 kali. Namun, pada percobaan keempat, Luo Feng berhasil sekali lagi melangkah ke tahap teknik tingkat sempurna. Saat dalam tahap itu, Luo Feng mengoordinasikan kekuatan dan kecepatannya. Tiba-tiba, dia langsung lulus ujian tingkat B. Saat itu terjadi, peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 98 ke tanda pagar 82. Melonjak 16. Setelah itu, ujian tingkat C. Saat tersisa, setengah menit dari waktu 1 jamnya, suara elektronik tiba-tiba mengingatkan Luo Feng, tersisa 30 detik. Dengan pengingat ini, Luo Feng teralihkan sejenak. PUCHI. Kematian. Namun, dia tidak bisa menyalahkan pengingat dari ruang virtual itu, karena ujian tingkat C terlalu sulit. Sedikit gangguan saja sudah berakhir dengan kematiannya. Namun, Luo Feng masih berhasil menerima menara ujian tingkat 2,9, karena Luo Feng sudah menyelesaikan lebih dari setengah ujian tingkat C. Ketika itu terjadi peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 82 ke tanda pagar 68. Aku mempertahankan kondisi teknik tingkat sempurnaku untuk seluruh ujian tingkat B dan C, yang berlangsung lebih dari 40 menit. Kurasa aku akhirnya mencapai tingkat yang sempurna. Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya pasti akan berlipat ganda jika tekniknya naik 1 tingkat,
atau bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah lulus ujian tingkat B dan hampir lulus ujian tingkat C. BIP. Sebuah suara terdengar dari buku catatan, undangan untuk melakukan obrolan video. Luo Feng berjalan mendekat dan tak dapat menahan senyum saat ia duduk, dari Susin. Ia segera menekan, terima. Sebuah video muncul di layar buku catatannya, dan memang Susin-lah yang ada di dalamnya. Luo Feng menikmati perlakuan yang lebih baik daripada dewa perang tingkat lanjut. Wah, menara pelatihan itu. Aku dikeluarkan dari ruang virtual tepat saat waktu 1 jamku habis, Luo Feng mendesah. Jika aku bisa tinggal di sana sedikit lebih lama, maka, hehe. Sejujurnya, hasil panen Luo Feng di menara ujian sangat besar. Lantai kedua menara ujian itu sangat sulit. Awalnya, Luo Feng tidak punya harapan untuk lulus ujian tingkat B di lantai kedua, hanya dalam waktu 3 menit, dia terbunuh 3 kali. Namun, pada percobaan keempat, Luo Feng berhasil sekali lagi melangkah ke tahap teknik tingkat sempurna. Saat dalam tahap itu, Luo Feng mengoordinasikan kekuatan dan kecepatannya. Tiba-tiba, dia langsung lulus ujian tingkat B. Saat itu terjadi, peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 98 ke tanda pagar 82. Melonjak 16. Setelah itu, ujian tingkat C. Saat tersisa setengah menit dari waktu 1 jamnya, suara elektronik tiba-tiba mengingatkan Luo Feng, tersisa 30 detik. Dengan pengingat ini, Luo Feng teralihkan sejenak. PUCHI. Kematian. Namun, dia tidak bisa menyalahkan pengingat dari ruang virtual itu, karena ujian tingkat C terlalu sulit. Sedikit gangguan saja sudah berakhir dengan kematiannya. Namun, Luo Feng masih berhasil menerima menara ujian tingkat 2,9, karena Luo Feng sudah menyelesaikan lebih dari setengah ujian tingkat C. Ketika itu terjadi peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 82 ke tanda pagar 68. Aku mempertahankan kondisi teknik tingkat sempurnaku untuk seluruh ujian tingkat B dan C, yang berlangsung lebih dari 40 menit. Kurasa aku akhirnya mencapai tingkat yang sempurna, Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya pasti akan berlipat ganda jika tekniknya naik 1 tingkat, atau bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah lulus ujian tingkat B dan hampir lulus ujian tingkat C. BIP. Sebuah suara terdengar dari buku catatan, undangan untuk melakukan obrolan video. Luo Feng berjalan mendekat dan tak dapat menahan senyum saat ia duduk, dari Susin. Ia segera menekan, terima. Sebuah video muncul di layar buku catatannya, dan memang Susin-lah yang ada di dalamnya. Peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 98 ke tanda pagar 82. Melonjak 16. Setelah itu, ujian kelas C. Ketika tersisa setengah menit dari 1 jamnya, suara elektronik tiba-tiba mengingatkan Luo Feng, 30 detik tersisa. Dengan pengingat ini, Luo Feng teralihkan sejenak. PUCHI. Kematian. Namun, dia tidak bisa menyalahkan pengingat ruang virtual, karena ujian kelas C terlalu sulit. Sedikit gangguan saja berakhir dengan kematiannya. Namun, Luo Feng masih berhasil menerima menara ujian level 2,9, karena Luo Feng telah menyelesaikan lebih dari setengah ujian kelas C. Ketika itu terjadi peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 82 ke tanda pagar 68. Saya mempertahankan kondisi teknik level sempurna saya untuk seluruh ujian kelas B dan C, yang lebih dari 40 menit. Saya kira saya akhirnya memasuki level sempurna, Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan di dalam. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya pasti akan berlipat ganda jika tekniknya naik 1 level, atau bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah lulus ujian tingkat B dan hampir lulus ujian tingkat C. BIP. Sebuah suara terdengar dari buku catatan, sebuah undangan untuk melakukan obrolan video. Luo Feng berjalan mendekat dan tidak dapat menahan senyum saat dia duduk, dari Susin. Dia segera menekan, terima. Sebuah video muncul di layar buku catatannya, dan memang Susin yang ada di dalamnya. Peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 98 ke tanda pagar 82. Melonjak 16. Setelah itu, ujian kelas C. Ketika tersisa setengah menit dari 1 jamnya, suara elektronik tiba-tiba mengingatkan Luo Feng, 30 detik tersisa. Dengan pengingat ini, Luo Feng teralihkan sejenak. PUCHI. Kematian. Namun, dia tidak bisa menyalahkan pengingat ruang virtual, karena ujian kelas C terlalu sulit.
Sedikit gangguan saja berakhir dengan kematiannya. Namun, Luo Feng masih berhasil menerima menara ujian level 2,9, karena Luo Feng telah menyelesaikan lebih dari setengah ujian kelas C. Ketika itu terjadi peringkat Luo Feng melonjak dari tanda pagar 82 ke tanda pagar 68. Saya mempertahankan kondisi teknik level sempurna saya untuk seluruh ujian kelas B dan C, yang lebih dari 40 menit. Saya kira saya akhirnya memasuki level sempurna, Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan di dalam. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya pasti akan berlipat ganda jika tekniknya naik satu level, atau bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah lulus ujian tingkat B dan hampir lulus ujian tingkat C. BIP. Sebuah suara terdengar dari buku catatan, sebuah undangan untuk melakukan obrolan video. Luo Feng berjalan mendekat dan tidak dapat menahan senyum saat dia duduk, dari Susin. Dia segera menekan, terima. Sebuah video muncul di layar buku catatannya, dan memang Susin yang ada di dalamnya.